Pada tanggal 28 November 1887 bertempat di Basilika Santo Antonino, Piacenza, Monsignor Johannes Battista Scalabrini, uskup keuskupan Piacenza yang terletak di bagian utara Italia, mengawali dan mendirikan kongregasi Santo Carolus Scalabrinian. Saat itu hari Senin, ketika dua misionaris pertama, Pater Giuseppe Molinari dari Piacenza dan Pater Domenico Mantese dari Vicenza, berjanji di hadapan Monsignor Scalabrini untuk taat secara penuh baik kepada Bapa Suci Paus, Bapa Pendiri dan pemimpin sementara yang pada saat itu adalah Monsignor Domenico Costa, pastor paroki Basilika Santo Antonino. Pada tanggal 16 Desember 1887, Monsignor Scalabrini menyampaikan kepada Kardinal Simeoni bahwa dengan penuh kegembiraan beliau telah memulai usaha dan karya yang Tuhan berkenan mengilhami untuk membantu saudara-saudara sebangsa emigran yang miskin dan beremigrasi ke Amerika. Semenjak saat itu, komunitas kecil ini berkembang dan pada tanggal 12 Juli 1888 bertempat pada basilika yang sama, yakni Basilika Santo Antonino. 10 misionaris, 7 imam dari berbagai keuskupan di Italia dan 3 katekis mengikrarkan kaul pertama untuk 5 tahun dan menerima salib perutusan dari Monsignor Scalabrini. 7 dari ke-10 misionaris tersebut lalu dikirim ke Brazil, wilayah Paraná. Proses pengiriman para misionaris pun terus berlanjut dan pada kesempatan yang kedua, Monsignor Scalabrini mengirim beberapa misionaris menuju Amerika Serikat. Pengalaman iman dan sekaligus peristiwa kemanusiaan yang mendorong dan menginspirasi akan lahirnya kongregasi Santo Carolus Scalabrinian adalah kesaksian Scalabrini terhadap fenomena dan atau drama emigrasi yang menggerogot masyarakat dan sekaligus umatnya saat itu. Sang Kudus sendiri di dalam keluarganya mengalami pengalaman beremigrasi yang ditandai dengan keputusan ketiga saudaranya untuk pergi merantau ke Amerika Latin. Sebagai pastor paroki di Santo Bartolomeus di Como, ia menyaksikan kepergian banyak umatnya yang terpaksa berimigrasi karena krisis industri sutra pada saat itu. Sebagai uskup keuskupan Piacenza, ia sering menyaksikan pemandangan penderitaan dan kesedihan para imigran di stasiun-stasiun kereta api yang menunggu keberangkatan mereka ke Genoa untuk selanjutnya berlayar menuju Amerika. Tentang pengalaman dan peristiwa itu, Scalabrini menulis, "Saya sendiri lebih dari sekali menyaksikan keberangkatan para emigran
baik di stasiun di Piacenza maupun di stasiun Milan. Dan saya harus mengaku bahwa ketika saya menyaksikan kesengsaraan dan penderitaan mereka, ketika saya memikirkan kejahatan besar yang akan mereka hadapi, ketika saya memikirkan pengabaian yang akan mereka alami tanpa pertolongan rohani, saya merasakan hati saya teriris dan menangisi nasib mereka, lalu merenung untuk melakukan sesuatu demi keselamatan para emigran tersebut. Salah satu peristiwa kemanusiaan dan sekaligus pengalaman iman yang menukik dan membekas di dalam hati Scalabrini adalah pengalaman suatu hari di pusat stasiun kereta api Milan, ketika menyaksikan dan melihat ribuan emigran yang berkerumun bersama dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, baik dari segi kesehatan fisik, keselamatan diri, maupun ketiadaan pelayanan spiritual. Ribuan emigran ini menunggu untuk pergi ke Amerika, sebuah tempat yang jauh dari tanah kelahiran, di mana mereka berharap untuk masa depan yang lebih baik. Dalam aspek religius, banyak emigran yang berasal dari Keuskupan Piacenza menulis kepada Monsignor Scalabrini, dan salah satu surat yang menukik hatinya, mengganggu nuraninya adalah ketika ia menerima sepucuk surat dari seorang emigran. Saya mengutip, "Kirimkanlah kepada kami seorang imam, karena di sini kami hidup dan meninggal seperti binatang." Kongregasi Santo Carolus Scalabrinian terus bertumbuh dan berkembang, dan anggotanya pun bertambah. Meskipun semenjak awal sampai sekarang kongregasi ini selalu merupakan kongregasi kecil dengan jumlah anggota yang begitu sedikit dibandingkan dengan misi pelayanan yang terus bertambah atau pelayanan yang begitu besar, karena fenomena migrasi yang dari tahun ke tahun semakin kompleks, menjadi sebuah fenomena yang kompleks, yang struktural. Dengan bergulirnya waktu, beralihnya tahun, bertambahnya umur, berubahnya abad, Monsignor Scalabrini menutup usianya pada tanggal 1 Juni 1905. Beliau mengakhiri ziarah hidupnya di dunia dan kembali ke rumah keabadian bersama para kudus di surga. Misi pelayanan kepada kaum emigran Italia pun dilanjutkan oleh para misionarisnya. Dengan singkat kata, pada tanggal 9 November 1997 bertempat di alun-alun Santo Petrus, Paus Yohanes Paulus II membeatifikasi Scalabrini bersama 2 orang lainnya, dan Scalabrini akhirnya disebut dan dipanggil sebagai Beato Yohanes Baptista Scalabrini. Pada tanggal 9 Oktober tahun 2022 bertempat di tempat yang sama di alun-alun Santo Petrus, Paus Fransiskus mengkanonisasi Scalabrini, yang artinya
Beato Yohanes Baptista Scalabrini menjadi Santo Yohanes Baptista Scalabrini. Pada hari ini, Kamis 28 November 2024, semua anggota kongregasi Santo Carolus Scalabrinian sama-sama merayakan syukur, merayakan rahmat, merayakan kasih atas 137 tahun lahirnya atau berdirinya kongregasi Santo Carolus Scalabrinian. Dan semua anggota kongregasi merayakan momen lahirnya kongregasi atau Dies Natalis. Ada banyak pengalaman, ada banyak pelajaran, ada banyak hikmah, ada banyak inspirasi, ada banyak rahmat yang diperoleh baik para anggota misionaris Santo Carolus Scalabrinian maupun umat Allah yang dipercayakan gereja kepada para misionaris Santo Carolus Scalabrinian maupun orang-orang yang tidak memiliki agama yang pernah berjumpa atau melayani bersama dengan anggota-anggota misionaris Scalabrinian. Sampai sekarang para misionaris Santo Carolus Scalabrinian melayani di 33 negara yang tersebar di 5 kontinen. Ada lebih dari 170 misi Scalabrinian, diantaranya 27 rumah migran dan 30 kantor di mana para misionaris Scalabrinian melayani, termasuk di dalamnya dikasteri untuk pengembangan manusia integral. Per Oktober 2024, anggota kongregasi para misionaris Santo Carolus Scalabrinian sebanyak kardinal 2 orang, uskup 8 orang, imam 527, diakon sebanyak 11 orang, frater kekal sebanyak 5 orang, novis sebanyak 31